Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa kaum muslim muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan pada Allah, umur masih dipanjangkannya, kesehatan masih diberikannya, hidayah masih dicurahkannya, sehingga kita bisa istiqomah dalam iman, amal, dan ihsan. Semoga ini terus abadi hingga sampai ajal kita tiba. Shalawat dan salam kita panjatkan kehadiran junjungan kita Sayyidul Anam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita akan mendapat syafaat. Judul ceramah kita kali ini mengupas tentang masalah nur yang dititipkan Allah pada hati seorang mukmin. Idza qadhafa nura fi qalbil mu'minin infasaha wa insyaraha. Apabila nur itu dititipkan Allah pada hati seorang mukmin, maka menjadi luaslah hati itu, menjadi lapanglah dia. Artinya, ketika Allah sudah memberikan nur pada seorang mukmin, yang tingkatan nur ini antara satu mukmin dengan mukmin yang lain tidak sama, tergantung kehendak Allah sesuai dengan amal ibadah yang dilaksanakan oleh seseorang. Lalu seorang sahabat bertanya kepada Rasul, hal hiya min alamatin ya Rasulullah? Apakah ada tanda-tanda orang yang diberikan nur itu wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, at-tajafi minad daril ghurur. Tanda yang pertama, orang diberikan nur oleh Allah pada hatinya sehingga hatinya lapang, yaitu at-tajafi minad daril ghurur. Biasanya orang mukmin itu tidak tertipu dari rumah-rumah dunia ini yang sifatnya menipu manusia. Pemirsa kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sering hari ini malam-malam, pagi-pagi diguyur hujan. Ketika kita sholat tarawih, saya sering tanya sama jamaah, kenapa jamaah sunyi? Kenapa jamaah sedikit? Mereka menjawab, hujan Pak Ustaz. Padahal hujan itu bisa kita taklukkan dengan payung, dengan mantel, kalau tak ada dengan daun pisang. Tapi sayang, kadang-kadang karena itu urusan akhirat tidak nyata. Hari ini di dunia balasan Allah, manusia menganggap sebelah. Inilah namanya tertipu dengan urusan dunia yang sifatnya menipu. Tapi kalau urusan pembagian sembako, hujan pun ramai datang. Berbondong-bondong orang datang walaupun hujan. Artinya apa? Sembako yang hanya bisa dimakan untuk seminggu. Jangankan hujan, petir pun. Jangankan petir, banjir bandang pun berbondong-bondong orang mengejar sembako. Tapi kalau urusan sholat, ibadah, hujan sedikit menjadi alasan. Jadi kalau orang-orang yang diberikan Allah nur, biasanya insya Allah mudah-mudahan dia selamat dari tipuan. Contoh lagi kita ambil pedagang nasi. Adanya satu jualan nasi itu omsetnya 1 juta satu hari. 1 juta, berarti kalau sebulan 30 juta. 11 bulan saja ada 300 juta lebih. 11 bulan dia punya aset 300 juta lebih. 1 bulan istirahat sekedar mengeluarkan 4 atau 3 juta kebutuhan keluarga, dia tak sanggup jualan juga dia pada bulan Ramadan. Artinya apa?
masih tertipu manusia dengan manisnya harta, dengan manisnya duit, dengan manisnya dan hijaunya gemerlapnya dunia. Berapalah dana seperti itu, mengeluarkan 4 juta untuk kebutuhan keluarga selama Ramadan. Bagaimana? Jangan kita disibukkan terus dengan jualan nasi, mengejar dunia, karena sesungguhnya keinginan manusia tidak pernah berhenti sampai pada satu titik ketika ajal menjemput mereka. Maka orang-orang yang diberikan nur insya Allah selamat. Yang kedua kata Rasulullah, al-inabah ila daril khulud. Orang-orang yang memang betul-betul mendapatkan nur itu al-inabah ila daril khulud. Apa artinya al-inabah ila daril khulud? Semangat untuk mengejar hari-hari keabadian. Artinya apa? Bagi orang-orang yang mendapatkan nur ini sesungguhnya mengerti betul makna hidup di dunia, sehingga bagi mereka kehidupan yang hakiki itu adalah akhirat. Maka dunia hanya proses perjalanan, dan dalam waktu yang tidak seberapa lama pasti akan ditinggalkan. Maka banyak pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan ketika kain kafan, seseorang dikafankan, mayat dikafankan, tidak dijahit, apalagi dibikin kantongnya. Kalau ada kantongnya, mungkin para pengumpul dunia bisa mengantongi duit dalam kain kafan. Tapi sayang, tak ada kantong. Tapi itu pun tak diambil orang pelajaran. Al-inabah ila daril khulud. Sungguhnya manusia hari ini, kalau memang betul-betul dapat nur, semangat mengejar hari keabadian. Saudara pemirsa muslim muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang, maka Rasul dan para sahabat mengalami kekalahan. Pada saat itu banyak umat muslim yang kocar-kacir lari ke sana kemari. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas yang melindungi Rasulullah dan berkata, "Ya Rasul, tetaplah engkau berada di belakang. Insya Allah panahku ini akan melesat mengena semua musuh-musuh yang ada." Kenapa Sa'ad memiliki mental seperti ini? Karena satu penyebabnya, Sa'ad yakin bahwa al-khulud, akhirat itu adalah merupakan tujuan yang tidak bisa ditawar-tawar. Keyakinan Sa'ad ini membuat tercetus dari bibir Rasulullah satu doa yang membuat Sa'ad, jangankan cerita akhirat, cerita dunia saja Sa'ad sudah diberikan kelebihan oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Kalau engkau mau melihat sahabatku yang doanya mustajab dan makbul, lihatlah Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka dalam sejarah saudaraku, betapa banyak kelebihan-kelebihan dari doa Sa'ad bin Abi Waqqas, sampai pada satu kejadian yang luar biasa, yang di luar akal manusia, di mana Sa'ad bin Abi Waqqas mampu berjalan dengan pasukannya menggunakan kuda di atas air banjir yang luar biasa. Inilah kelebihan daripada orang-orang yang lebih mementingkan al-khulud, akhirat, ketimbang dunia. Ayat terakhir, ciri-ciri orang yang mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa taala adalah al-isti'dad lil mauti qabla nuzulil maut. Selalu bersiap untuk yang namanya mati sebelum datang kematian yang sesungguhnya. Jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa paham? Orang sufi selalu mengambil istilah mematikan diri sebelum kematian. Artinya mereka belajar untuk mati, berpisah dari keluarga, berpisah